Oke, Oke, ngobrol sebentar ya, Sal ya. oke, siap. Ini podcast UMKM nih. Anjay, apa tuh? Ini namanya podcast ngobrol sebentar. Jadi sebenarnya konsepnya sih ketemu temen stand up gua, terus gua ya ngobrol sebentar kayak misalnya kayak di warung ya, Sal sini dong ngobrol sebentar kayak gitu. Oke, namanya podcast ngobrol Podcast sebentar. ngobrol sebentar Oke. gitu. Sebenarnya udah PNS. Podcast ngobrol sebentar. Iya, PNS ya. Bukan N sih, podcast sih ya PNS. Intinya nyari kegiatan aja lah biar ke notis sama abang-abangan nih. Ya. Jadi dari awal niatnya mau buat ke notis. Buat ke notis aja biar ada kegiatan gitu kan. Kalau kata siapa ya, gue lupa, menjilat dengan karya. Iya. Pokoknya kan kita upload, share ya kan, biar oh ternyata Nopal bikin sesuatu gitu kan. Ada itu kan Sal namanya podcast apa sih, podcast fest apa ya waktu itu ya? Podfest ya. Podcast ada ya kali aja ke notis, cuman aneh juga ya kalau podcast sendirian gini ya. Nah, nggak aneh lah kan Bang Adriano Kolbi dia monolog sendirian. Monolog sendiri, tapi ada nggak di podcast? Nggak tahu, Nggak tahu kan? nggak nonton gua podcast. Gue juga sebenarnya bingung nih aliran podcast gue nih komedi atau interview biasa atau apa. Yang jelas gue tuh terinspirasinya sama Kang Soleh. Yang Soleh. Soleh Solihun gue terinspirasi gitu. Kalau Kang Soleh kan ngobrolin tentang musisi-musisi gitu kan. Kalau gue komik-komik lah dari yang terkenal sampai yang UMKM. Dan kebetulan lu adalah komika kedua. Komika kedua. Yang UMKM setelah Andri Sakti. Tapi sebenarnya Virsal ini anak lama loh. Lu stand up dari kapan Sal? Gua stand up gini Pak. Serius nih? Dari kapan? Gua dulu pernah join ini Pak, stand up Cibubur awalnya. Cibubur tuh bukan Indo ya berarti ya? Jaktim. Oh Jaktim tuh dulu sebelum Betul. stand up Indo Jaktim stand up Cibubur nggak ada Indonya. Betul. Oh, terus Abis di jalan alternatif Cibubur, tanya ada anak Depok pasti tahu tuh kayak Riko Jamblang. ya mungkin yang lama-lama ya. Iya, pada tahu. Karena dulu tuh Bang Gunso tuh. Oh foundernya Bang Gunso tahu. Foundernya bukan Bang Gunso, tapi Bang Gunso salah satu orang lama di situ. Iya Bang Gunso. Nah lu Bang Abai. berarti lu sangkatan sama Bang Abai sama Alip ya? Apa Alip belum masuk? Abis itu gue masuk grup BBM-nya. Oh grup BBM ya. Ya dulu WA udah ada ya, cuman belum populer kali ya. Kayaknya emang waktu itu ya masih BBM, peralihan BBM dari BlackBerry ke Android. Nah, itu 2000 berapa Sal stand up Cibubur? 2013 kayaknya ada itu ya. Oh berarti lu orang lama ya sebenarnya. Habis itu gua ini Pal. Jadi gua sebenarnya gini, gua pernah lomba bareng sama Rahmat. Rahmat berarti stand up Cibubur juga dulu ya? Betul. Oh. Gua pernah lomba bareng di SMA 42 Halim. Alip udah di Cibubur belum? Udah. Oh berarti sebenarnya lu Jaktim angkatan awal ya? Nah, terus gua diajak Rahmat dulu ada Ucup Bensin. Tahu namanya lucu-lucu ya. Jadi sebelum stand up Depok punya nama yang lucu-lucu, stand up Jaktim udah ada tuh Ucup Ada Bensin. Bang Ucup Bensin. Nah, terus jadi waktu itu gua masih inget banget tuh jurinya Pak Haji Doibu di Bang SMA Haji. 42 itu 2013. Nah, berarti generasi awal stand up berarti. Gue diajak situ, gue open mic di Cibubur waktu itu di alternatif Cibubur Pak. Masuk grup BBM, habis itu gue lulus SMA kuliah gue kuliah di perikanan. Jadi gue harus asrama, gue menjauh lah. Kira gue nggak Di perikanan tuh ini ya, yang Jakpus bukan sih? di Pasar Minggu. Oh pasar Minggu. Iya, Oh perikanan mah itu ya. Kementerian Perikanan yang Iya, gitu. betul. Iya betul. Oh iya situ. Iya benar, Gamden. Jadi sekolah gue itu di bawah Kementerian Kelautan Oh Perikanan. resmi. Iya. Jurusan mancing. Gue jurusan penyuluhan perikanan. Oh, penyuluhan perikanan. Oke, lu akhirnya berarti nggak masuk Jaksel nggak? Walaupun kuliah di Pasar Minggu. Enggak lah, enggak. Emang kalau Ya, tempat takutnya kan domisili kuliah, kirain tapi kayaknya Jaksel belum ada ya 2013 kayaknya ya. udah lah, Udah harusnya udah ada. Setahu gue belum ada deh kayaknya deh. Karena Jaktim itu termasuk muda loh, baru 2012. 2012 Jaktim udah ada, tapi dari Cibubur dulu kali. Iya. Kalau nggak dihitung dari nama stand up Cibubur berarti baru juga. Baru. Belum Iya. ada 12 tahun. Gua nggak tahu lah nanti itu. Iya. Soalnya gua abis itu gua Cabut. cabut karena pendidikan gua kan emang asrama Pak. Oh iya, perikanan asrama ya. Iya. Akhirnya lu nggak stand up tuh vakum ya. Berarti lu ibarat dibilang orang lama ya orang lama, cuman dibilang orang baru ya orang baru juga karena lu vakum bener-bener nggak stand up ya. Tapi masih stand up, cuma gua nggak berkomunitas. Oh individu gitu. Enggak, karena nggak ada waktu untuk berkomunitas. Iyalah orang. Tapi asal gua isi paling belajar cuma kayak datang nonton Jaktim tuh kayak di Jatiwaringin, gua masih datang. Oh Jatiwaringin gue datang juga sih di Iya. situ dulu. Gua pokoknya datang pas Rahmat Suci 5, gua nonton
Kompas TV. Oh. Dan lu akhirnya gabung komunitas lagi yang Jaktim kapan? Ya karena balik lagi kan waktu itu kan gue diajak ke Cibubur ya, jadi gue kayaknya emang gue juga orangnya Jaktim kan, Iya. karena gue dari sekolah tuh di Jakarta Timur Lu terus. balik lagi udah ganti nama bukan Cibubur tuh. Udah jadi Jaktim. Udah jadi Jaktim. Tapi gue masih ikutin perkembangan emang Pak. Oh dari Twitter ya? Iya. Iya, oke. Soalnya gue tahu Virsal tuh, gue kenal Virsal pertama kali kalau nggak salah ya, dia udah sering open mic Depok sih, cuman ya kenal di Jakpus tuh open mic Jakpus, dia follow gue, kata gue, oh gue kira dia baru masuk stand up tuh 2018an kalau dia inget ya, gue nanya sebenarnya ke dia, Sal, lu gabung stand up tahun berapa gitu? Kalau nggak salah lu jawab 2018. Tapi emang iya, ya? pas Jaktim itu gue di 2018 itu. Iya, makanya waktu itu lu posting yang apa sih Sun Ya, Sun yang ya. si bullying digundulin itu ternyata udah ada lu, tapi Iya. gue nggak notice soalnya gue nonton, oh Iya, udah ada Sal gitu. Gua MC gua di Itu tahun berapa ya? Itu 2020 awal Oh iya, terlaksana. pokoknya terakhir sebelum corona, apa udah corona. Sebelum PSBB. Iya, pokoknya tapi udah corona itu bener. Tapi sebelum PSBB. Udah deg-degan, dilarang. Betul. Itu anak Jaktim tuh deg-degan kayak ini terlaksana nggak ya, gitu. Iya, soalnya gua, oh pas di-upload, oh ternyata Virsal udah ada, karena gua kira tuh kayak komika baru gitu kan. Kata gua komika baru cepet banget naiknya Emang nih nggak orang. boleh, emang nggak boleh kalau Nggak boleh, harus ini dulu. Kayak gua kesalip mulu. Iya. Nah, terus lu awal-awal stand up di Cibubur apa yang membuat lu tertarik kayaknya? Apa lu merasa lucu di tongkrongan gitu, Sal, apa? Ah, gua mau terjun stand up gitu. Tahu info pertama ada stand up di Cibubur dari mana? Dari Rahmat. Oh, lu kenal sama Ramet Jadi sebelum kan stand up? itu, jadi gue sebelumnya gue kan nonton stand up lewat TV doang sama Iya, YouTube betul, ya. Lomba ketemu Ramet. Lomba ketemu Rahmat, diajak lah. Diajak. Oh. Jadi gue diajak buat open mic di Cibubur. Dulu alternatif Cibubur, gue open mic di situ. Nah, Karena deket rumah gue juga, iya, Pak. kalau gue kan masuk stand up karena gue merasa lucu di tongkrongan, tuh akhirnya gue merasa lucu di tongkrongan, dan gue tahu stand up si Dodit Mulyanto sama Raditya Dika tuh waktu itu di YouTube. Akhirnya gue cari-cari komunitas, ketemulah di Depok. Nah, lu apa yang men-trigger lu pengen stand up gitu, Sal? Gue nonton. Akhirnya lu ikut lomba gitu. Nonton Suci gue. Suci berapa? Suci 1. Anjir, Yang lawas banget lu. Bang Rian Adriandi. Akhirnya lu tertarik buat stand up. Tertarik karena gue ngeliat keren banget. Tapi lu merasa lucu di tongkrongan nggak sebelum itu? Gua di sekolahan emang termasuk yang guyon. Ya ibaratnya Iya. inilah apa ya, verbalnya aktif lah ya. Aktif. Gua guyon memang termasuk orang-orang kalau bisa dibilang diangket 10 terkocak mah. Iya. Ada lu gabung lah Cibubur. Materinya apa, Sal? Gua jangan pas masuk Cibubur deh. Lu masuk komunitas Cibubur kan udah ada basic, udah pernah ikut lomba. Materi pertama lu stand up. Ya gua pertama kali open mic di Comedy Cafe. Oh, terus Gua pernah ngebahas tentang nama gua. Virsal Dwi Anja, Virsal tuh Februari Syawal, Dwi anak kedua, Anja anak Jawa Aceh. Iya. Gitu. Terus gua bilang gini, Pak. Dwi aja anak Jawa Aceh, jadi ibu gua Jawa, bapak gua Aceh, gua lahir di Jakarta, tinggal di Bekasi. Gua cinta banget sama Indonesia. Iya. Tapi udah pola-pola ini sih, udah pola-pola stand up sih udah ada gitu musiknya. Gitu. Lomba lu pakai itu. Iya gua kayak Udah pasti nggak menang kan? gua juara 2, Pak. Masa salah aja. Gua kira jurinya Pak Ajis dengan materi kayak gini juara 2 ya. Iya, gua juara 2, Ramen juara 1. Juara, ingat tuh pesertanya siapa? 5 orang dah yang lu ingat di situ. Juara 3-nya yang dari SMA 42-nya. Oh. Ininya lokal dari sananya. Yang selain yang anak stand up-nya yang angkatan pas lomba itu sekarang masih ada orangnya? Nggak ada semua. Hebat juga lu, juara 2 lu. Gue inget banget dulu belum masuk komunitas juga pengen ikut lomba kayak lu gitu. Gue daftar kan lewat apa sih nomor HP atau apa dulu. Udah penuh mulu karena gue yakin karena bukan komunitas kali dulu ya. Atau emang dulu lomba kan masih jarang juga gitu. Tiba-tiba iya, Ripai gue tahu, gue nonton doang, akhirnya udah ada Ripai dulu tuh lomba-lomba stand up anjir. Terus Masih ada gua di YouTube yang gua lomba 2000. apa tuh, coba judulnya aja ntar biar gue share. Nama lombanya Benekel 2. Kok bisa lu upload, Sal? Iya, waktu itu kan Dapat file dari orang lombanya. enggak, teman gua ngevideoin terus dia punya YouTube di zaman itu. Oh, dan HP-nya udah bening. Enggak juga, HP-nya burak juga. Jadi gua ngebahas ini waktu itu kenapa menang mungkin karena gua Pak Ajis ngeliat relate karena gua ngebahas Bekasi. Dan ngomongnya udah lancar kali ya. Kan biasanya kalau orang belum baru stand up dan belum masuk komunitas lagi tuh masih AE gitu. Jadi waktu itu gua bahas Bekasi, Pak, jalanan Bekasi jelek. Oh. Untung nggak keserang ya lu ngata-ngatain jalan Bekasi jelek kok. Belum terlalu ini dulu. Ya ada lah deh. Ya, ntar gua screenshot gua tayangin teng ya di sini. Tuh. Gitu.
Tapi hebat lu masih berarti emang udah ada apa sih? Udah ada percikan-percikan kehokian di dunia stand up lu ya salah? Iya, karena Sering lomba dulu. awalnya itu karena ini Pak, waktu SMP itu kita mau lulusan tuh nampilin apa? Oh SMP itu di Cibubur. SMP kelas 3, kelas Anjir. 9. Kayak di kancing nih, kalau nggak tahu dia di kancing di fotonya. Iya. Dia stand up juga di kancing mulai SMP gitu loh. SMP kelas 9 gue pas mau lulusan tuh. Nah, itu kan 2012 tuh naik-naiknya Suci 1. Iya, iya. Nah, gue nonton, gue ngikutin dari awal tuh, dari awal Suci 1 gue nontonin seru banget sampai finalnya gue inget banget Bang Insan Nur Akbar lawan Bang Adrian. Iya, iya, Itu saling ini apa? Nah, gue ngelihat serunya stand up itu impersonate. Gue seneng banget. Iya, gue juga sampai sekarang kalau impersonate kayak dari suara mirip aja udah ketawa mulu. Iya, gua. lucu banget. Tapi tapi gue lihat di materi stand up lu jarang impersonate. Sal. Iya, malah penuh dengan gerakan ya. Nah, lu kan dulu lomba-lomba tuh pas SMP. Dan ternyata lu aktif lomba-lomba lagi justru malah sekarang-sekarang ini Betul. Sal. Ya pas mulai abis ini menang pemilu gua. Iya, gua ketemu lu di lomba tuh ya. Iya, di Jakpus itu ya? Di Jakpus ketemu, terus di mana pernah ketemu juga gitu. Wah, iya ternyata lu sebelum itu udah lomba juga ya. Iya, terus gua pas akhirnya gua masuk Jaktim, gua emang belum ikut lomba-lomba dan gua open mic cuma di Jaktim doang, Pak. Iya, karena ini ya Gua, kerjaan. karena juga gua merasa kayaknya gua harus lucu di rumah dulu dan baru keluar. Oh, gitu. itu emang ada sih beberapa komunitas yang punya prinsip kayak gitu, kayak lu kalau belum lucu jangan keluar, malu-maluin gitu. Iya, gua ada itu kayak gua belum bisa nih kalau keluar dulu, kalau guanya belum di dalamnya aja belum jadi apa-apa gitu. Kok keluar mulu tuh. Karena udah mulai lucu kan. Iya, enggak dulu Kokong udah rajin. Kokong Nah, dulu gini, Pak. Kokong itu senior lu ya? iya, jadi Kokong itu mau berebut jatah pemilik Sun. Oh, iya rajin dia. Jadi Bang Ipin dulu ketua Jaktim, Iya, waktu tahu. Sun 2. Sekalian Sun 2 ini kan akan Iya, dilaksanakan di iya. Desember, Pak. Iya. Sun 2 Sun 3 kali. Sun 3. Iya. Wajib. Sun 3 Jaktim bulan Desember, Pak. Tanggal 6. Iya, itu napak tilas kenapa, Sal? Nah, Berarti salah satu lu pernah di Cibubur, lu pernah lomba ketemu Ramet, itu kan termasuk napak tilas, bakal lu bahas nggak? betul. Jadi gua intinya ini kita mau back to home dulu sebentar, kayak ngelihat gitu. Nanti kan deh tayang ya. Kita mau balik ke Cibubur buat ngelihat dulu nih, dulu kita awal mula kayak gimana gitu. Biasa kayak mudik dulu mudik. Jadi ya Depok pernah konsep kayak gitu, cuman bukan di Sun sih, di acara ulang tahun gitu. Jadi kayak nyeritain apa stand up Depok berdiri. Jadi ada yang impersonate jadi Bang Kuman, ada yang impersonate jadi Bang Dewang, terus impersonate komikan pertama, terus kejadian-kejadian dulu di awal. Kalau lu bagus nih konsepnya diterapin di Sun. Berarti kalau secara personal lu bakal bahas kalau lu pernah lomba sama Rame juara 2 Maybe. Iya, itu menarik sih kayak di juri sama Pak Ajis gitu. Iya, betul. Iya, karena gue kan ngeliat posternya nih napak tilas, konsep acaranya maksudnya apa sih ya gitu. Betul gitu, Pak. Jadi gua ya baru 2018-an gue join Jaktim. Iya, dan menurut gua lu kayak kalau nonton tuh kayak Igen gitu, cepet melasannya. Tapi kalau Igen tuh bener-bener murni baru gitu, baru, dan dia lulusan Kecakan sih, jadi emang udah ada basic yang stand up yang benar-benar apa sih, ada kurikulumnya gitu, bener. Iya. Cepet naik wajar gitu. Kayak Betul. Virsal juga, gue kemarin ngobrol sama siapa ya, sama Kokong kalau nggak salah. Emang Virsal orang lama itu, Pak, cuma sempat kuliah di Bandung apa di mana ya? Ya, gua kuliah di Bogor. Iya, pokoknya sempet hengkang gitu dulu, makanya gue ngiranya lu orang baru gitu. Akhirnya lomba-lomba lagi tuh ya kan, sering menang juga beberapa ya. Betul. Oh, intinya kalau lu pengen notis sama abang-abangan, sering menang lomba aja, posternya mau hadiah 300.000, 500.000 ya kan, upload aja kalau juara. Tapi gue emang gini, Pak, gue pengen menang di Jaktimnya dulu, baru gue ikut lomba luar. Jadi waktu itu gue Pemilu 1 ya? pemilu 2, gue menang di pemilu 2, juara 1 pemilu, baru gue tuh mulai keluar. Nah, baru emang waktu itu kan habis juara pemilu terus langsung juara somasi, langsung lomba-lomba gitu. Iya, lu pemilu 3 besarnya siapa aja sih? Gua terus Jidan sama Cimol. Jidan juara berapa? Jidan juara 2. Jidan dia itu lucu tuh Jidan ya. Cimol juara 3 Cimol juara Cimol. 3. Cimol lagi naik juga. Dulu malah banyak yang idolain Cimol ya ternyata ya. Iya. Cimol tuh selama kompetisi termasuk yang kuda hitam. Kuda hitam. Dia selalu
bottom 3 tapi lolos terus. Iya, itu kalau lomba jangka panjang tuh yang kayak gitu yang dicari Sal. Iya. Itu jangan tiba-tiba pecah besoknya close match itu bahaya tuh. Nah, itu bahaya. Dan di final itu dia pas penampilan pertama pecah banget, Pak. Iya. Waktu dia impersonate ini Jakobsa. Dia kan materi andalan gitu lomba ya kan. Karena mirip banget mukanya kan. Mirip banget lomanya. Wah, itu gua juga sebelum tampil sama Jiran geter aja nih. Kenceng banget. Der. Tapi emang selalu seru tuh final pemilu. Bahkan final pemilu yang kemarin kalau gue dapat gosipnya adalah final kompetisi internal terseru tuh katanya. Dar banget tuh ada si karena lagi naik-naik itu si Baim, Gilang sama satu lagi Rafli. Sebenarnya pada si Rafli beneran juara satu ya. Karena emang di luar udah pada secara penulisan secara apa Rafli karena ya lagi-lagi dia orang pecahkan. Betul, sekolah jadi basic juga penting kan, Bang? Iya, basic penting kan. Nah, lu stand up itu benar-benar mau dulu seriusin apa sekedar hobi aja atau gimana? Soalnya setahu gue lu masih kerja ngantor waktu itu ya. Betul, Pak. Gue sebenarnya memang hobi, tapi gue kayaknya nggak bisa lepas, Pak. Iya. Kenapa ya? Tapi lu gitu nggak? Iya. Stand up itu tuh kita mau ngejauh segimanapun balik lagi karena tau. senang. Iya, maksud gua kira lu kayak kalau lu udah kerja kantor kan finansial udah, gua udah dapat bulanan, udahlah stand up nggak terlalu serius. Tapi ternyata dia stand up-nya masih lucu dan kayak aja nih orang kayaknya serius stand up deh gitu. Karena biasanya itu stand up sorry ya kayak pada nganggur gitu kan, yang fokus stand up nganggur kayak gua kan nggak kerja kantoran gitu kan dulu kan, kayak kagak sukses juga. Lu kenapa? Lu pertama kali stand up kenapa? Ya itu merasa lucu di tongkrongan ya kan, gua nonton videonya Radit, gua bisa nih kayak gini nih. Ternyata pertama kali stand up gua ngebom aja. Ya kan besoknya datang lagi masih ngebom. Lama gua 3 bulanan baru dapet satu beat yang lucu dan membuat gua pede gitu. Tapi emang basicnya gua suka ngomong depan orang gitu. Jadi kalau stand up sebenarnya ada target-targetnya, jangan langsung lucu. Pertama berani tampil dulu depan orang. Betul. Kedua ngomongnya lancar dulu ya, lucu ketiga lah gitu. Gitu. Gua ini Pak dulu baca bukunya Kitab Suci. Sekarang dicengin kalau baca itu ya, udah ada buku yang benar tuh pecahkan. Bener, Kitab Suci Kiat tahap awal belajar stand up comedy. Iya, gue dapat buku itu dikadoin sama saudara gua. Ayo sama kakak ipar gua dikadoin. Iya. Gua ikut workshopnya lagi dulu. Ya Allah. Iya, Jabadi juga pada ikut workshopnya tuh. Jabadi salah satu lomba sama yang dijuriin sama si Paramo. Kayaknya gue tuh pernah ketemu Jabadi, makanya gue nggak asing. Iya, karena dia salah satu orang yang rajin lomba zaman dulu. Gue pernah lomba di salah satu SMA di Jakarta waktu itu. Kayaknya ada dia. Ya pokoknya kalau dia gini-gini, ya Jabadi berarti Bang Rudi. Iya, soalnya gue inget yang ikut lomba bareng gue waktu itu 2014an itu ada di salah satu SMA di Jakarta itu dia pada jadi ini kru stand up fest 2014. Oh iya. Pada nge-kru pas gue datang stand up fest. Lah ini orang-orang yang lomba. Iya emang dari dulu circle-nya begitu-begitu aja. Terus sama yang jadi panitia Panji juga mungkin lu ketemu tuh. Yang world tour pertama kali tuh. Apa lupa gue nama judul songnya dia ikut gitu. Nah betul. Nah makanya waktu gue Sun 2 Jaktim waktu selesai acara Rahmat sama Bang ini Ucup Bensin baru lah ini mah Pirsal. Iya gitu. Yang lomba gitu ya. Ini mah Pirsal. Ini mah yang dulu gitu. Lu emang kagak tegur-teguran selama kayak komut gitu. Gue jarang jadi orang yang inget nggak inget karena gue kayak malu tahu ngapain sih gitu. Ya maksudnya pas kombut kan ada yang namanya lu masuk grup kan ada kombut lah makrab lah gitu, masa belum dibahas di situ malah bahasnya pas Sun gitu ya. Iya, karena gua juga waktu dulu belum begitu aktif di komunitas, Pak. Kayak gua ya cuma open mic aja. Kalau sekarang mah lu rajin ya, paling rajin ke Depok kan dia rumahnya deket Depok sekarang gitu. Ada nggak komunitas yang belum pernah lu sambangi? Wakatobi belum. Terlalu jauh Pak. Gitu, tapi idola lu siapa asal dalam nulis? Tapi ya gua masuk Jaktim pertama kali yang gua ajak ngobrol. Ridwan Budiman. Iya, dia emang orangnya humble sebenarnya. Benar. Iya, gua aja pertama kali open mic Jaktim tuh di Jatiwaringin ya yang ngajak ngobrol gua Ridwan Budiman. Ridwan Budiman juga anak Jaktim yang pertama datang ke rumah gua. Iya, walaupun sekarang Ridwan Budiman oke ya. Cuman mindset gua kalau secara video Jaktim, ya udah pertama Ramet, kedua Alif, ketiga Ridwan Budiman. Trio itu tuh kalau yang selalu top of mind gua gitu. Kayak misalnya Jakbar siapa ya? Wahui gitu kan. Nah, itu Jaktim salah satunya itu tuh gitu. Iya, betul Ridwan Budiman itu dulu yang gua pertama kali ngobrol Ridwan Budiman terus gua kebulin.
Gitu. Nah, lu kan stand up tadi bilang ngefans-nya ke Adriano Colby ya. Tapi guys stand up Rian Adriandi. iya, Rian Adriandi, tapi materi lu gak kayak gitu kalau menurut gue. Enggak. Gua ngambil Bang Rian itu selalu punya sisi unik, point of view yang beda. Gue selalu ngambil itunya. Oh. Kayak mayoritas akan ngomong kayak Adriano Colby juga bener sih. Dari yang receh. Ya Bang Adriano Colby tuh ngeliat gitu, set, ini point of view mayoritas. Tapi dia pengen ngambil point of view minoritas, diputer. Oh. Point of view yang beda itu yang menurut gue jadi menarik gitu. Ketika ada yang misalkan pada suka sama SBY, ntar lu ngambil gue nggak suka sama SBY gitu. Misalkan Jadi melawan arus lah sama kayak Pak Gus SBY. Dur ya. Nah gitu. Harus kayak gitu. Tapi emang iya tuh harus ada sudut pandang unik ya. Pantesan kemarin yang kalau ini penonton yang nonton yang pas dia lomba MLI, ya orang kan lagi ini misalnya ya kan ke 02 dia sudut pandangnya beda pokoknya aja kata gua. Bagus itu pancelan terbesar menurut gua. Dan berani, gua nggak tahu nih kalau di final lu bakal berani nggak bilang yang demo adalah bla 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 gitu. Itu serem banget sih Sal kalau itu di videoin disebar. Iya, Udah pasti lu diserang anjir karena lu satu di situ anjir sudut. Gue sebenarnya punya unek-unek itu nih yang demo makanya ini deh gitu. Tapi gue nggak berani ngomong apalagi sampai di tempat umum begitu gitu. Itu emang sangat Dan butuh mental sih. pas itu lu bilang dan ternyata di Kemang pecah ketawa gitu oh berarti sebenarnya hati-hati otak pikiran mereka juga sama kayak Betul, pikiran kan? karena ketika lu ngomong nggak kena pasti kayak mereka yang ada Apaan sih? iya gitu kan. Wah, paling ketawa kakak Bang Coki berarti selama ini Bang Coki ya sepemikiran juga tuh ya. Iya, Pak. Jadi gue selalu menurut gue ada point of view menarik tahu dari setiap kejadian. Iya. Gitu. Tapi kalau mungkin karena gue masuknya Jaktim itu akan otomatis gini dah. Lu masuk sebuah komunitas akan otomatis lu ngikutin gaya Seniornya. komunitas itu. Ya benar kayak Tangsel. Ya Rizky Ambon sama Jupri sih menurut gua itunya style kayak Depok kayak burung tegukur. Nah, lu kasih itu ada kata-kata kayak itu ya, yang bisa bikin beda cuma Nadi Sakti sama Igen tuh berani gitu. Kayak gua aja kadang gua stand up gitu, apa kan? sih ya? Pokoknya dari cara bikin materi ini apa sih begini gitu. Karena Jaktim gua ya ngelihat kan pasti perkembangannya dari Rahmat ke Alif ya. Itu kan kayak Tongkrongan, ya. model yang pasukan kekerasan sama tonjok. Iya, tongkrongan Iya gitu lah. kayak akhirnya tuh kayak mati dipukulin gitu-gitu kan. Makanya. Ya itu. Jadi otomatis sih. Tapi punya warna masing-masing tahu komunitas itu. Iya kayak misalnya kayak Jakpus begini gitu kayak Bogor akan dikenal penulisannya. penulisan. Tapi yang warnanya kental banget menurut gua yang kayak Bogor penulisan, Depok absurd, Tangsel ya kayak si Rizky Ambon sama Jupri gitu. Tapi kalau lu melihat Rizky Ambon, apa yang istimewa dari Rizky Ambon? Jahil sih menurut gua pancelan-pancelan kayak apa sih? Kalau gue melihatnya dia bisa menjederhanakan sesuatu yang rumit besar, ya. Iya, sesuatu besar rumit terus lama-lama jadi sederhana. Jadi gue keren banget, salut banget dia bisa. Ya orang gua idola gua dia. Idola lu sekarang. Bagi dong Mon video lo yang stand up gratis ya. Tuker sama video jamur itu. Iya. Gue keren banget. Emang orang-orang pada lucu-lucu banget sekarang. Kadang kita emang bener kata lu Sal, rumput tetangga kelihatannya lebih hijau. Orang juga ngelihat lu begitu kayak gue juga mengagumi lu kayak anjir nih orang maksudnya bisa meta secepat ini gitu. Kadang kan gue tuh kalau mau meta kayak lu kemarin di MLI kan cuman keresahan musola doang jadi punchline segede itu. Itu sebenarnya kalau dilihat sebagai kritik ya kritik buat kafenya lu berani ya kan. Kafe segede itu musolanya kecil gitu. Tapi secepat itu muter otak. Secepat itu dapat punchline-nya gitu nggak tahu itu punchline di panggung dan gue tuh kadang-kadang juga nemu keresahan kayak gitu di kafe kok musolanya kecil gitu kadang cuma muat 2 orang doang kadang gue pengen bawain nih gue kadang masih mikir ragu kenapa enggak ya? Satu ragunya ini gue dikasih tempat loh sama si kafe ini masa gue kata-katain kafe ini kayak secara itu nggak sopan gitu ya kan padahal kalau komedi mah tabrak aja udah masalah kasus mah yang ntar dulu gitu belakangan terus kedua kena nggak ya gue tuh selalu ada keraguan kena nggak ya gitu gue sama sebenarnya punya keresahan gitu kayak di musola cuman gue nggak berani itu kalau lu nggak mikirin owner yang bakal marah apa enggak gitu ya? Mikirin, itu gue basic dari MC sih Pak. Kalau itu, kalau MC itu gue karena dituntut cepat untuk meta keadaan nih di sekitar apa ya itu harus cepat buat jadi. Nah, dan benar kata Bang Adri waktu awal-awal si Alfi pertama kan, dia komen bilang lu terlalu cepat langsung masuk materi.
harusnya Meta dulu. interaksi sama penonton dulu, lu diterima sama penonton baru lu masuk materi. Nah itu yang gue dengar dari itu gue langsung ubah cepet Pak. Iya, dan ketika lu bahas musola yang di apa sih kafe itu kecil pada ketawa, berarti orang malam itu yang sholat di situ banyak karena kalau enggak tuh jokes nggak bakal works Betul. karena Dan juga kan pelayan di situ banyak yang nonton ya. Iya. Itu yang paling kenceng ketawanya di mereka. karena relate pertama musolanya kecil sama itu aja yang tulisan 2 juta 10 juta itu kenapa selalu genap itu demi Allah gue di depan sama Edward tuh udah bilang 10 juta pembeli masa iya kagak ada yang beli ganjil apa satu apa oh ini pembulatan gitu itu dibahas jadi emang anjir itu iya maksud gue kalau sebagai owner marah sih ya kata anjir nih orang mulut sama gitu karena gue pernah stand up sama ada komik Depok Aldihard itu mulut jahat sama kayak lu gitu kayak maksudnya berani ngeritik kafe dia tuh beatnya gini kafenya sepi banget ya repotin karyawan kalau kayak gini kafenya sepi nih gini kalian karyawan pada pulang jam berapa? Jam 2, buset udah sepi pulangnya lama ngerepotin karyawan nih gitu gue ketawa karyawan tapi gue anjing ngatain kafenya sepi nih tapi emang relate gue stand up di kafe yang pembelinya 1 orang doang itu juga kayaknya nyasar gitu Tapi memang itu butuh ini Pak, kepekaan menurut gua. Tapi nggak bisa juga dari awal lu langsung nyerang. nah dan gue tuh di belakang ngomong sama Edward kayak anjir bahaya banget tuh ngomong kayak gitu ya gitu udah dikasih tempat gitu lu kalau misalnya segede Benar. segede Coki segede Muslim segede Adriano Colby ngata-ngatain kafe diundang sih nggak apa-apa itu aman-aman aja ketawa tapi ternyata virusnya belum segede 3 orang itu ngatain kafe sumpah kalau ada rekaman videonya pecah ngatain musola kecil ngatain data pembelinya nggak mencurigai data pembelinya itu nggak apa sih nggak valid itu ketawa karyawannya gitu karena padahal dia belum sebesar 3 orang itu Tapi gitu. gini Pak, di awalnya gua nggak langsung ke situ, tapi gua nyari ketawa dulu. Jangan sampai belum apa-apa langsung nyerang. Kalau gua ya, menurut gua kalau lu tiba-tiba nyerang langsung menohok itu nggak dapat respect. Jadi gue berusaha ada di bagian itu dulu, respectin orang-orang sekitar, dapat respect nih gue, baru bisa gue naikin terus jatuh terus kalau udah dapat 1 tawa tuh udah. Jadi yang nggak tahu konteksnya, jadi kemarin dia lomba MLI, lomba apa sih namanya mahal lucu ya. Ya. Pokoknya di sebuah kafenya kemusolan kecil dan dibahas pecah gitu di situ gitu. Dan gue tuh salah satu yang kalau nonton virtual tuh selalu mungkin bukan gue doang semua penasaran nih bakal metain apa kayak kemarin Open Mic Depok dia kepikiran panggungnya ada 4 gitu. Gue tuh ada yang selain lu kayak yang sering meta-meta dan selalu kena mulu kayak gue tunggu ini bakal bahas tentang kafenya apa kayak si Aldihard itu termasuk kalau open mic atau ngejob atau apa selalu dia elephant in the room ya apa sih ngebahas yang ada di situ ya. dan berani gitu kalau gue juga elephant in the room kadang-kadang tuh sama Edward gitu misalnya MC cuman nggak ngatain misalnya kayak kafenya diodor wah gokil kafenya diodor nih ini kalau ada meteor kita kejatuhan nih gitu ketawa tapi masih absolut aja gitu mana ada sih orang lagi ngopi kejatuhan meteor Betul. Gue tuh selalu ada satu lagi cuman gue ini ngeblank nih selain Virsa tuh kayak yang sering materi yang ditulis gue yakin tuh cuman paling 60% 40% itu dapat di panggung gitu. Betul. Itu teknik lu gimana selalu sebelum di situ tuh lu ngamatin lu tulisin. Kalau Andri Sakti tuh sama juga sering meta dia tuh sering nulisin dulu gitu kayak dia muter tuh ke kafenya. Mungkin kayak lu gitu nyatet oh musola kecil. Enggak, gua nggak nyatet, tapi ada di kepala gua. Jadi lu datang lu muterin kafenya dulu apa yang lu bahas ya? Iya, gua gini Pak, gua itu pernah fokus pada materi doang, tapi nggak works. Iya, jadi metain dulu ya. Karena guanya merasa kayaknya bener kata Bang Danet juga Oh kan. berarti lu salah satu orang yang menentang kayak kalau lomba mah to the point aja langsung materi nggak usah terlalu banyak basa-basi. Ternyata basa-basi atau alias meta ini boleh yang penting ya lucu yang penting lucu intinya. Nah itu betul. Kalau gua makanya yang kata waktu kita lomba di mana yang kata 03 dulu tuh adain ya kan gua nempelin 03 tulisan ini ada di Margonda ya. Gua tempelin itu kan gua mau meta dulu ini tapi dapat lucu jadi gua udah yakin ini pasti kena gitu. Gua juga sebenarnya punya keresahan kayak dia ada lomba dulu pas pemilu dia bawa kertas coblosan yang DPRD kan banyak banget susah ribet milihnya ini gue juga sebenarnya punya keresahan itu aja ini bisa dia ngebawainnya gitu karena emang ribet kan kertas DPRD itu kalau milih dia benar-benar di panggung digelar gitu
set gitu. Gua kalau gua tuh kadang-kadang juga bingung tuh, stand up sekarang udah terlalu banyak orangnya ya. Jadi masukan tuh kalau kita masukin ke dalam hati kita semua, pikiran kita semua tuh kita malah jadi nggak fokus gitu. Jadi harus memfilter ya. Kadang kan ada yang bilang tuh, lu kalau lomba langsung aja materi, nggak usah. Enggak, nggak itu usah basa-basi. sebenarnya kalau gue balik lagi ke nyamanan dulu sih. Ya, Lu coba. nyamannya kayak gimana gitu. Ada yang memang yang benar-benar saklek materi, tapi lu coba siapa? Isan Rio. Langsung materi ya. Iya, Isan Rio itu kalau lomba dia langsung to the point, materinya itu yang gue salut. Rasanya selalu dapet. Materinya itu aja langsung materi. Tapi rasa Iya. lu feel dia ngebawain materi itu kayak pertama kali ngebawain materi, anjir. Jadi kalau emang lomba bukan lomba, stand up comedy emang punya ciri khasnya sih. Kalau gue jujur kalau jadi Virsa lomba segede MLI mah lucu, gue nggak kepikiran bahas tukang sound. Gue pasti anjing ini gambling banget nih. Ini kalau lucu gue tukang sound dikatain mirip karyawan bukan karyawan metro, orang Nasdem anjir kata gue. Dan relate itu padahal dia nggak pakai baju Nasdem ya, cuma pakai baju biru gitu. Maksud gue itu kalau misalnya nggak kena pasti ada bakal senior yang ngomong lu kebanyakan basa-basi, Iya, langsung materi aja gitu. Betul. Iya, gue tuh sering banget kalau dulu mau lomba udah langsung materi aja, nggak usah basa-basi. Jadi kayak gue kepikiran wah kafe pintunya, gue pernah lomba di kafe pintunya gede banget Sal. Terus lu bahas. Pengen gue bahas materi, langsung materi aja. Pas dibahas sama MC lucu asli kata gue. Tadi gue bawain harusnya nih. Jadi pintunya tuh gede banget, gue tuh punya jokes semua orang yang masuk ke situ gue perhatiin tuh bingung cara masuknya Sal. Itu wah ini anjir gue bahas dah gitu anjir. Mana nih misalnya sesimpel kafe nih ribet banget cara pintu masuknya sih kayak masuk surga aja susah gitu. Misalnya kayak gitu kan bilang. Tapi balik lagi itu semua ke lo harus rajin ikut lomba sih, jadi lo punya kepekaannya tuh. Iya benar-benar. Gue juga sebenarnya pengen lomba-lomba lagi kayak ngelihat teman-teman cara menyikapi penonton yang berisik, menyikapi handling ya, pokoknya handling crowd ya. Iya benar. Jadi menurut gue ya kalau stand up comedian itu ada ciri khasnya, ada yang orang ciri khasnya rule of three-nya bagus, ada yang ciri khasnya ekotnya bagus kayak Akim Bagel tuh ekot. Ya pokoknya verbalnya sedikit tapi ekotnya banyak dan lucu. Menurut gua kalau Virsal itu yang gua tunggu-tunggu selalu metanya apa nih orang nih gitu. Gitu. Karena gua kayak ciri khas pokoknya yang pengen nonton stand up Virsal ada kali di potongan-potongan Instagram lu ya Sal ya. Betul. Gua waktu NKRI yang di semester. Gua nggak nonton lagi. Nah, itu gua awal juga gak langsung materi, Pak. Tapi gua nggak bahas kenapa gua diajak Viko ke sini. Gua gitu. Padahal yang di sini orangnya keren-keren semua. Ada ini gue sebutin ya kan, sedangkan gua di situ kayak gua doang yang nggak centang biru gitu. Gua tapi kena ya? Kena. Gua sih kalau show berani-berani aja meta Sal. Gua bilang. Tapi kalau lomba nggak berani. Di situ gua ngomong, gua doang nih yang nggak centang biru. Nah, dapat ketawa di awal situ baru gua masuk tuh. Materi. Tapi Virsal walaupun pecah lomba tapi dia pernah lomba blunder sekali itu menurut gua. Lomba ini jebret final katanya ngos-ngosan habis MC. Bisa-bisanya hari itu lomba, hari itu ada job MC. Jadi dia datang tuh nggak prepare. Bukan 2 jam sebelum acara tapi setengah jam kali ya. Tapi itu salah satu lomba yang akhirnya gua mempelajari kenapa gua bisa begitu. Gua nggak pernah nyalahin siapapun, nggak nyalahin keadaan. Gua tuh ketika gue lagi tampil jelek, gue langsung kenapa gue ya? Menurut lo apa yang membuat itu? Karena sorry ya, itu kan konteksnya lagi nyari juara favorit ada 10 orang. Betul. Jadi menurut gue 3 orang yang diidolain tuh lu, Irgi, satu lagi, aduh lupa. Pokoknya sih yang juara 1 itu si Awaludin itu yang anak Bogor nggak masuk radar anak Jabodetabek gitu. Pertama mungkin si Awal emang bagus gitu. Cuman kan namanya jarang terdengar di Jabodetabek ya. Pokoknya yang idolain Virsal, si Irgi. Dua-duanya mengecewakan orang yang pada ini. Nah itu emang ekspektasi orang. Irgi tuh pecahnya minta ampun tuh yang bahas apa sih namanya? Pokoknya nagih token listrik ternyata isinya orang gila. Iya, sama tadi. Nah, tapi panggung itu memang panggung paling gue inget di Jebret itu. Iya, kalau lu masih notice, gue tuh nyamperin lu keluar. Lu kenapa tampil begitu? Gua habis nge-MC, Pak. Lalu ngapain, kenapa dia ambil jobnya? Ya gue udah jobnya maksudnya udah deal sebelumnya Pak, udah lama. Dan tapi ya balik lagi gue nggak ikut gladi. Gue datang tuh benar-benar Hamin 1 penampil. Jadi kayak 1 penampil gue baru datang. Abis itu gue naik. Jadi ibaratnya Virsal kayak gitu pun lu nggak lu nerima ya? Gue nerima. Iya kan? Kecuali lu emang udah mersiapin gitu tiba-tiba ini pasti ada rasa sakit hati. Kayak gue juga kecewa kayak, oh pantesan dari tadi gue kan datang awal tuh belum mulai acara kok
dari sekian 10 peserta tos-tosan dia nggak kelihatan gitu. Ternyata dia datang telat. Jadi yang lu dapat pokoknya kalau lomba jangan datang mepet ya. Iya betul. Dan gua makin kesini makin tahu kayak kita tuh nggak boleh tahu nyalahin keadaan, tapi bagaimana ngerespon keadaan. Oh, maksudnya ngerespon keadaan tuh gimana? Jadi gua nggak pernah mau gua nyalain ini penontonnya kurang gitu, ini tempatnya kayak gini gua nggak mau menyalahkan takdir yang udah ada, tapi gua bagaimana merespon keadaan kayak gua kalau penontonnya kayak gini berarti gua harus bikin seperti ini. Kalau tempatnya seperti ini berarti gue harus main yang ini gitu. Jadi gue bener ya itu kedewasaan manggung sih lama kelamaan menurut gue ya. Soalnya pas gue nonton lu yang di Jebret itu juga kayak ini orang mukanya muka capek gitu, buru-buru penyampaiannya buru-buru, muka capek, dan lu nggak nge-handle itu. Jadi intinya mah lu beruntung aja masih bisa tampil ya. Salah kalau lu telat udah pasti attitude jelek ya kan. Dari orang pada ngevote itu kan tampil 10 orang di situ bukan karena Virsal nggak, tapi karena orang ngevote. Iya, betul. Ini gue pengen Virsal tampil nih gitu. Kalau dia nggak datang, bukan kecewa lagi, cuman kayak anjir gue udah mendingan slot ini buat orang lain gitu. Ternyata lu. Tapi perlu tahu kita ada di panggung yang gagal. Pernah gagal, iya bener. Tapi jangan di Jambore juga. Kayak gue. Lu udah berdamai belum? Gue udah berdamai. Gue selama setahun untuk kemarin 6 September. Bener tuh kenapa? Jadi konteksnya nih gue ini naik Jambore gitu lah, stand up salah satu terbesar setelah stand up fest. Iya, dan gue gue tuh jarang kumpul sama yang line up lain yang yang pejuang lomba itu. Gue jadi modal sendiri, gue panik sendiri gitu. Terus pas sebelum naik gue tuh kayak nggak deg-degan nggak deg-degannya ya berarti kayak seolah-olah gue ngerapain panggung bisa nih kayak gini. Terus kalau secara teknis gue tuh open mic udah keliling kemana-mana tuh pecah. Cuman ada satu tempat yang gue nggak pecah waktu itu, kalau nggak salah di Comika tuh udah hamin 2 hari atau berapa, pokoknya itu open mic terakhir gue sebelum Jambore ngebom gue ganti setlist ganti setlist, pakai setlist yang gue kira andalan gue nih, gue buat lomba di mana-mana kena, buat ngejob di mana-mana kena. Ternyata pas gue bawa di situ gue udah nggak ada feel-nya gitu. Pantesan gue nggak deg-degan tuh karena gue orang di mana-mana materi ini pecah kok gitu. Ternyata balik lagi yang dibilang Bang Danet kemarin kalau dia ngomong stand up itu soal keresahan kan, apa yang lu sedang rasakan itu lebih akan kena gitu, kejujuran. Nah, gua tuh selalu sekarang kayak lomba tampil dimanapun ngejob, gue selalu mikir apa yang lagi pengen gue omongin ya gitu. Kalau dulu gue akan punya materi saklek gitu kan, tapi pasti akan gue bawa gitu materi-materi yang kuat andalan misalkan ngejob gitu. Cuma gue akan balik lagi di awal, gue akan nge-profiling dulu gitu-gitu. Jadi bener-bener tahu kita emang beneran mau bawain ini apa enggak sih gitu. Bener tuh, gue relate tuh mulai ke situ. Nah makanya gue bilang gue salut sama Rio Isan itu Tangsel karena dia kok bisa dengan materi sama tapi feel energinya sama terus. Iya, itu apa tuh rahasianya, kuncinya kayak gue tahu materinya ini. Bahkan udah kayak ibarat lagi lomba bareng ya. Pasti materinya kesini pas ini. Tapi emosinya, feel-nya dia tuh tetap sama kayak pertama kali gue nonton dia. Sebenarnya kalau lomba malah justru yang selalu orang nanya-nanya lu ya, karena pasti lu di beberapa menit awal tuh selalu meta ya, gambling sebenarnya gitu. Berarti tipe lu cara misalnya ada job atau lomba atau apa, jadi lu nggak nyiapin 100% materi ya salah. Jadi kayak misalnya 70% nih materi lu segmen dari rumah, 30% ntar gue nyari di tempat deh gitu. Betul. Ya udah deh gitu aja deh. Virsal Bersali nih pokoknya. Kalau yang pengen nonton penampilan Virsal, ya kan, nanti di Sun 3 Jaktim 6 Desember. Ya gue pengen tahu seberani apa, mungkin gedungnya nanti dia bakal metain apa di tempat itu, atau ngerosting penonton, briefing penonton atau apa yang itu. Gue bakal nunggu kejutan dia metanya gitu. Gue pengen bener-bener meta yang nggak disiap, kan ada tuh briefingan yang udah disiapin dari rumah kayak kalau di sono ada yang pakai kerudung gue bikin ini, kalau di sono ada yang gondrong gue bikin ini. Gue pengen bener-bener yang on the spot gitu. Dan itu belajar dari siapa? Dari Bang Komeng. Oh iya, Komeng selalu iya. Karena gue bener tuh, gue nonton Bang Komeng, dia selalu ngomong karena dia tuh udah punya banyak
jadi misalkan dia bahas buku tuh ini korek. itu udah ditaruh di kepala dia. Jadi gue juga kan kayak gitu. Ya pokoknya yang mau beli Sun Jakti Betul. ada di Instagramnya Stand Up Indo Jakti. Banyak line up-nya, Pal. Line up-nya di siapa aja, Sal? Yang pasti lokal heroes ya, total kurang lebih ada 10-an. Ada sebulan lokal yang bintang tamunya? Bintang tamunya ada. Oh, belum di-share ya? Belum. Oh, belum di-share. Harga tiketnya berapa, Sal? Di sini juga belum nih, Pak. Waktu kita syuting ini belum di-share. Belum di-share, Ya, oke. Pokoknya venue-nya di Cibubur, Iya, tanggal 6 Desember. 6 Desember 2025. Ya, udah, thank you, Sal ya. Thank you, Pak. Kerekam kan? Apa